Coba kita buka, misalnya yang ini ya, kamu klik ini teman-teman. Lihat sini, ya situs ini telah dilaporkan sebagai tidak aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini saya kembali menjumpai kalian untuk memberikan satu sharing bermanfaat teman-teman. Judul video kita hari ini adalah hindari 7 kesalahan ini ketika gunakan browser favorit kamu. Kawan-kawan, apapun browser favorit kamu, baik itu Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox, Opera, dan lain sebagainya, tolong hindari 7 kesalahan ini. Mau tahu 7 kesalahan tersebut? Tonton video ini. Let's get started. Kawan-kawan, kalau kamu baru melihat video saya, baru menyaksikan channel saya ini, tolong bantu dong saya dengan cara subscribe. Dan kalau kamu sudah subscribe, jangan lupa kamu tekan icon belnya agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya mengeluarkan video yang terbaru. Oke, rekan-rekan sekalian, ada beberapa hal ya yang harus kamu hindari teman-teman. Tapi dalam hal ini saya akan berikan 7 saja. Kalau kamu sudah gunakan 7 ini teman-teman, insya Allah kamu akan selamat ketika browsing internet. Yang pertama, kesalahan yang kamu lakukan teman-teman, kamu tidak hapus cache ataupun cookies secara berkala. Nah, saya nggak tahu favorit kamu itu apa. Saya pribadi favorit saya itu Microsoft Edge teman-teman. Mungkin kamu kalau sudah biasa nonton video saya, kamu akan pasti tahu bahwa Microsoft Edge ini teman-teman ini adalah favorit saya. Nah, teman-teman sekalian, kesalahan utama tadi ya, yakni kamu tidak menghapus cache ataupun cookies teman-teman. Jadi caranya itu gimana? Kamu masuk saja ke pengaturan atau setting teman-teman, yang ini ya. Nah, kemudian di sini teman-teman, kamu cari yang namanya ini, privacy, pencarian dan layanan. Ini kalau kamu menggunakan Microsoft Edge teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman kamu hapus data penelusuran ini. Ya, itu salah satu yang saya sukainya teman-teman. Kamu bisa lewat sini, bisa juga dari sini. Kita lewat sini, hapus data penelusuran teman-teman. Nah, ini pilih yang akan dihapus. Kita buka ini ya. Terserah kamu yang 7 hari kah, oke, bisa juga kalau mau ya ini sepanjang waktu, bisa juga 1 jam terakhir misalnya. Kita ambil aja 1 jam terakhir teman-teman ya. Nah, kamu jangan lupa teman-teman ini cookies ya, dan juga cache-nya ini. Nah, di sini teman-teman, kamu jangan lupa ini untuk sandi ya. Ini enggak, kalau kamu masih mau ingin masuk tanpa sandi kamu ya, berarti kamu harus enggak perlu cek ini. Sekarang kita hapus sekarang teman-teman. Hapus sekarang. Udah, sudah terhapus. Itu yang pertama teman-teman. Jadi secara berkala kamu hapus cookies dan juga yang namanya cache-nya teman-teman. Nah, kemudian yang kedua teman-teman, kesalahan kamu ya, hindarin nih teman-teman. Ya, ini mengabaikan update browser teman-teman. Ya, kita kembali kepada pengaturan ini, kemudian kamu coba cek tentang browser. Dalam hal ini saya akan mengecek browser Microsoft Edge saya teman-teman ya. Ini tentang browser ini, kita buka ini. Nah, dia sementara memeriksa pembaruan. Alhamdulillah ya, Microsoft Edge sudah yang terbaru. Jadi jangan lupa teman-teman, kalau kamu tidak pernah update kamu punya browser teman-teman, itu rentan sekali kamu yang namanya akan virus, yang namanya phishing dan lain sebagainya. Jadi kalau bisa usahakan setiap kali kamu menggunakan browser apapun itu, mau Microsoft Edge, mau Google Chrome, Firefox, Opera dan lain sebagainya, usahakan ini selalu update yang terbaru teman-teman. Bukan hanya soal fitur, tetapi juga soal keamanan tentunya. Itu yang kedua ya, hindarin teman-teman. Teman-teman, kesalahan yang biasa juga kamu lakukan itu, kamu menggunakan password yang lemah teman-teman. Oke lah, kita misalnya masuk nih ke YouTube ya. Coba kita masuk ke YouTube teman-teman. Nah, di YouTube ini teman-teman, kamu menggunakan password yang lemah. Ataupun misalnya kamu masuk ke terserah lah. Kamu masuk misalnya kita masuk ke Tokopedia, inilah, ke notebook ini teman-teman. Saya punya notebook ya. Jadi di apapun teman-teman notebook kamu itu usahakan teman-teman ya, kamu menggunakan password yang kuat. Password yang kuat ciri-cirinya itu teman paling kurang itu terdiri daripada 6 angka. Nah, kalau bisa juga kombinasikan teman-teman. Jadi kombinasinya itu dengan angka dan juga dengan huruf tentunya, huruf besar, huruf kecil dan lain sebagainya. Oke, jadi jangan lupa juga teman-teman, kalau bisa usahakan ya, jangan menggunakan password yang sama pada setiap browser yang kamu miliki. Jadi kamu sediakanlah catatan tersendiri untuk password-password tersebut. Itu yang ketiga teman-teman. Nah, kesalahan yang kamu harus hindari juga, yang keempat ini sekarang teman-teman ya, ini kamu terlalu banyak install extension teman-teman. Ya, kalau kamu tidak tahu extension itu apa, kita masuk ke pengaturan ini. Oke lah, kita masuk sini aja langsung teman-teman ya. Ini ada bacaan extension ini teman-teman. Ekstensi ya, atau kita buka dari sini juga bisa ya. Ini kita lihat sini extension teman-teman, ekstensi bahasa Indonesianya ya. Nah, kita lihat sini kelola extension teman-teman. Nah, di extension ini teman-teman kamu lihat ya, saya memiliki berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6, 7, 8, 9, 10, 11. Saya memiliki 11 teman-teman ya. Nah, teman-teman,
kalau extension tersebut misalnya nih ya, kamu tidak mau hapus nggak apa-apa ya, tapi usahakan kalau kamu tidak pakai, ini kamu matikan aja begini ya. Kamu lihat sini teman-teman ya, saya matikan ini teman-teman, tapi saya tidak hapus karena suatu saat nanti saya akan gunakan. Misalnya nih, kalau kamu tidak menggunakannya lagi dan kamu tidak mau lagi ya, kita masuk aja di sini misalnya ini ya, save image as. Kamu udah menggunakan lagi ya, kamu hapus aja begini. Kamu hapus, nah udah. Tetapi misalnya kalau kamu masih menggunakannya, ingin menggunakannya teman-teman, ya kamu cukup matikan aja atau kamu nonaktifkan seperti saya ini. Ya, jadi jangan lupa kamu gunakan extension secukupnya saja. Kenapa? Semakin banyak extension yang kamu pakai teman-teman, semakin membuat PC kamu, browser kamu itu bekerja dengan keras. Dan jangan lupa juga akan membuat browser kamu sekaligus juga komputer kamu tuh akan lambat, dan itu pasti teman-teman. Ya, jadi itu yang keempat. Jangan terlalu banyak install yang namanya extension. Nah, kemudian yang kelima teman-teman, yang kelima ini adalah kamu klik sembarangan teman-teman. Ya, jadi kamu klik sembarangan. Misalnya saya kasih contoh nih, saya buka di sini teman-teman ya. Ah, di sini teman-teman, kamu lihat baik-baik, tolong perhatiin baik-baik teman-teman. Nanti kita akan diberikan satu link teman-teman. Linknya ini berbahaya sekali. Ya, kamu lihat sini ya. Ini kan nggak ada nih pilihannya dia. Coba kita buka, misalnya yang ini ya. Kamu klik ini teman-teman. Lihat sini ya, situs ini telah dilaporkan sebagai tidak aman. Nah, kalau seandainya teman-teman browser kamu tidak memiliki fitur ini, mungkin kamu akan diberikan link yang sangat berbahaya sekali. Dan ini lewat sini ya, ini link berbahaya teman-teman. Coba kita ambil misalnya yang ini ya, kita ambil yang ini ya. Coba lihat apa yang terjadi. Kita tunggu teman-teman. Ah, ya, kamu lihat ya. Ini udah nggak benar teman-teman. Ini udah nggak benar banget. Jadi hati-hati teman-teman dengan link yang kamu tidak tahu entah berantah ya. Ini udah kacau banget ini. Ini makanya jangan sembarangan kamu klik-klik yang namanya link kamu tidak tahu teman-teman. Ya, itu yang kelima teman-teman. Kemudian yang keenam, saya hapus dulu ini teman-teman, jangan sampai terlalu berat juga ini. Nah, yang keenam ini teman-teman, kamu terlalu banyak membuka tab. Nah, kamu barusan saja lihat teman-teman ya, tab-tab yang saya sudah tutup. Saya akan kembalikan lagi dulu teman-teman tab-tab tersebut, tab-tab yang sama ya. Ini caranya Ctrl Shift T. Ya, ini kamu lihat teman-teman. Ini ada berapa tab terbuka? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, ada 7 ini teman-teman. Biasa teman-teman, kalau saya nonton video ya, orang memberikan tutorial itu dia banyak banget membuka tab-tab teman. Ya Allah teman-teman, tolong teman-teman, semakin banyak tab yang kamu buka, semakin membuat ya browser kamu itu bekerja dengan keras, semakin membuat jadi lambat. Bukan hanya browser kamu, tetapi juga PC kamu secara keseluruhan teman-teman. Please, kalau kamu nggak gunakan lagi, kamu sudah lihat tadi ya, saya langsung matikan teman-teman. Kenapa? Karena saya tidak mau membuat PC saya, browser saya itu bekerja dengan keras dan membuat ya laptop saya, PC saya, komputer saya itu menjadi lambat. Saya nggak mau itu teman-teman. Jadi makanya langsung aja matikan aja yang kamu tidak gunakan lagi. Itu yang keenam. Dan yang terakhir teman-teman, ini yang paling penting sekali, yakni kamu mengabaikan pencegahan pelacakan. Nah, sekali lagi, kamu mengabaikan pencegahan pelacakan. Ini untuk security teman-teman. Ya, ini demi keamanan kamu. Caranya gimana? Kita masuk kembali ke privacy pencarian layanan ini. Nah, ini. Kamu mengabaikan pencegahan pelacakan ini teman-teman. Ya, ini pencegahan pelacakan juga pencegahan pelacakan. Kalau kita buka ini sama saja teman-teman. Sama juga kalau kita buka yang ini. Ya, sama saja. Nah, kamu harus on kan ini teman-teman ini. Kalau saya matikan ini teman-teman. Nah, ini berarti pencegahan pelacakannya itu tidak akan berjalan. Ya, seperti yang tadi ya. Kamu lihat tadi yang merah tadi teman-teman. Defaultnya teman-teman, atau yang disarankan itu seimbang. Tetapi karena saya mau lebih aman teman-teman, maka saya pilih yang ketat ini. Kamu lihat sini ya, blokir mayoritas pelacak dari semua situs. Konten dan iklan yang mungkin akan dipersonal secara minimal. Beberapa bagian dari situs mungkin tidak berfungsi, memblokir pelacakan berbahaya yang dikenal. Ya, kamu sudah lihat tadi. Saya akan kembalikan lagi nih ya. Lihat sini teman-teman. Yang merah tadi ini, mudah-mudahan masih ada. Ini lihat sini merah, 1, 2, 3. Ini merah teman-teman. Kenapa? Karena saya sudah atur di sini yang ketat. Jadi teman-teman, pencegahan pelacakan ini sangat penting sekali. Nah, saran saya teman-teman, kalau kamu ingin beraman-aman menggunakan browser, gunakan yang namanya tentu saja Microsoft Edge. Karena itu adalah miliknya Microsoft sendiri teman-teman. Alright, I guess that's it. Saya kira itu aja teman-teman ya. Share kita hari ini, hindari 7 kesalahan ini ketika gunakan browser favorit kamu. Apapun itu teman-teman. Favorit saya pribadi adalah Microsoft Edge. Saya banyak bercerita, banyak tutorial mengenai Microsoft Edge ini. Kalau kamu ada pertanyaan seputar share ini, kamu tanyakan saya di kolom komentar. Thank you for watching folks. Thank you for watching friend. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.